Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Ramadanti, MPM 5021229, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan, pertemuan 3. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. 1. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. 2. Kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengaruh pada sistem pendidikan Indonesia, seperti pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. 5. Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusulkan pendekatan proses, keahlian. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. 7. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan nampaknya belum berhasil. Akibatnya, banyak kritikan berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyesuaiannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek: pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini merupakan persatuan ide pasca kurikulum darurat, ditetapkan sebagai solusi alternatif ketika menghadapi pandemi COVID-19. Kurikulum ini juga mengacu pada pendekatan minat dan bakat. Adapun prinsip kurikulum KTSP: 1. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Adapun prinsip kurikulum 2004 yaitu 1. Mengembangkan budi pekerti luhur dan nilai-nilai budaya. 2. Menguatkan integritas nasional. 3. Memperhatikan keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. 4. Kesamaan memperoleh kesempatan. 5. Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. 6. Mengembangkan kecakapan hidup. 7. Menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat. 8. Pembelajaran harus berpusat pada anak. 9. Pendekatan harus menyeluruh dan kemitraan. Prinsip kurikulum 2013. 1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. 2. Standar kompetensi lulus ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi
berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. 4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar. 5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. 6. Kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. 7. Kurikulum harus tanggap terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. 8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 11. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian. Prinsip kurikulum merdeka. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. 2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. 5. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.